Bagaimana cara kita menjadi insan yang bersyukur? Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, menjemukan, pergi pagi pulang petang, itu adalah pekerjaan yang sangat dirindukan dan diinginkan oleh pelamar yang tidak lulus-lulus. Betul? Tapi karena kita sudah lulus, sudah kerja, dapat gaji, kita menyepelekan pekerjaan itu. Kalau mau tahu nikmatnya punya pekerjaan, coba adakan podcast wawancara dengan orang yang pernah memasukkan lamaran ke PT Komatsu, tidak diterima 10 kali ngelamar, nggak diterima. Coba tanya dia, bagaimana perasaan kamu seandainya kamu lulus jadi pegawai di PT Komatsu? Itulah yang kurindu-rindukan. Dan itulah yang diinginkan oleh calon mertuaku yang menolakku karena aku nggak lulus. Rumah yang menurut kita kecil, disepelekan orang, tidak ada indah-indahnya, itu adalah rumah yang sangat dirindukan oleh orang kontraktor. Maksudnya yang ngontrak terus belum punya rumah. Istri yang menurut kamu menjemukan, membosankan, nggak ada cantik-cantiknya, itu adalah istri yang dirindukan, diinginkan oleh jomblo yang belum ketemu jodoh. Jadi kita ini mesti banyak-banyak bersyukur. Coba ambil foto-foto yang lama. Kalau masih punya gambar foto waktu masih ngelamar kerja, belum dapat kerjaan, saya sampai sekarang di laptop saya masih saya simpan satu folder surat lamaran kerja. Berapa lamarannya Ustaz? 17 lamaran. Kapan itu Ustaz? Waktu saya baru pulang dari Maroko tahun 2007. Saya buat 17 lamaran, ibarat masang mata kail pancing. 17 pancing saya pasang. Setelah dipasang, pasang, tarik pancing yang satu, hilang umpannya. Tarik satu lagi, hilang mata kailnya. Tarik satu lagi, putus benangnya. Yang lain sama-sama bambunya hilang. Satu pun nggak ada. Apa gunanya folder itu saya simpan? Kalau saya lagi tidak bersyukur, kalau saya lagi bosan, folder itu saya buka, mengenang masa lalu Abdul Somad. Kau mesti banyak bersyukur. Kenapa saya menasehati diri saya sendiri? Karena tidak ada orang menasehati saya. Hari Jumat khutbah mestinya 4 kali. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4. Saya sengaja kosongkan satu Jumat supaya ada khatib yang menasehati saya. Abdul Somad, kamu jangan cuma menceramai orang, mengkhutbahi orang. Maka saya mesti dengar khutbah. Saya datang ke masjid, di sop belakang, di tepi, di pinggir untuk mendengar khutbah. Apa kata pengurus masjid? Sebenarnya khatib kita pada hari ini adalah Ustadz Fulan, tapi kami melihat ada hadir Ustadz Abdul Somad. Kita minta dia menyampaikan khutbah. Jadi pandai-pandailah menasehati diri sendiri, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur segala nikmat yang diberikan Allah ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya termasuk insan yang pandai bersyukur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dengan lidah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur dengan hati, aku bersyukur sudah dapat kerjaan, aku bersyukur sudah punya seragam. Seragam ini bagi sebagian orang menjemukan, memuakkan, membosankan. Inilah seragam yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dirindukan oleh calon insinyur yang sekarang semester 7 di Institut Teknologi Bandung. Komatsu. Saya baru dapat jadwal ini tadi dikasih oleh Ustaz Andrew. Jadwal pertama kedatangan safari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 2 provinsi ini.
Ini tausiah pertama di PT Komatsu. Memang beberapa hari ini sudah ada tanda-tandanya saya akan kemari. Tandanya mana? Anak saya 2 hari ini main traktor terus. Saya heran. Tadi saya baru nyambung. Pas ngomong dengan Pak Direktur, pas lagi makan Ustaz Abdul Somad, diputarkan videonya, saya lihat. Oh, ini yang dimainkan anak saya 2 hari. Jadi rupanya Allah sudah kirimkan signal-signal, ada tanda-tanda, ada supaya kita punya persiapan. Jadi sebelum datang ke Komatsu, Allah kirim tanda-tanda. Adik-adik juga nanti ketika akan ada berjodoh juga gitu, ada tanda-tandanya. Ustadz, apa tandanya kalau dia itu jodoh kita? Saya dulu juga gitu nanya ke tetangga, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau dia jodohmu, tandanya hatimu bergetar. Terus saya lama menung. Kenapa? Karena setiap ketemu perempuan bergetar. Mati pun begitu juga ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita bisa merenung sejenak, membaca tanda-tanda signal yang halus itu, supaya kita semuanya menjadi orang bersyukur dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan manusia ini kurang. Nanti kalau sudah tamat sekolah, mudah-mudahan bisa kuliah. Setelah kuliah tidak pernah bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang kerja. Nanti setelah tamat kuliah, mudah-mudahan dapat kerja. Setelah kerja dia nggak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dia ngelihat orang yang tinggi jabatan. Nanti kalau saya sudah kerja, saya akan bersyukur. Nggak juga bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang yang sudah kerja dapat uang, menikah. Nanti kalau sudah menikah bersyukur, tidak juga bersyukur. Kenapa? Dia lihat kawannya sudah nikah, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan. Nanti kalau sudah nikah akan bersyukur. Ternyata sudah nikah tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia lihat orang sudah punya anak, dia belum juga punya. Nanti kalau sudah punya anak akan bersyukur. Ternyata setelah punya anak tidak bersyukur. Kenapa? Karena anaknya laki-laki, orang terus nanya, kok nggak punya anak perempuan? Renungkan nikmat yang sedang ada sekarang. Mundur 5 tahun yang lalu, bagaimana rindunya kita ke PT ini, rindunya punya seragam ini, rindunya bekerja di sini. Sekarang sudah dapat, syukuri dengan lidah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan cinta dengan pekerjaan kita, cinta di tempat kita bekerja. Adik-adik yang sudah bekerja di PT Komatsu ini, di antara nikmatnya bukan cuma seragamnya, bukan cuma gajinya, tapi nikmat yang terbesar adalah di tempat bekerjanya tidak terhalang untuk beribadah, ada masjid. Bayangkan saudara-saudara kita yang mesti bekerja ke luar negeri, ngurus visa, bayar, sampai di tempat kerja sholat pun tidak bisa.